Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Bocah Saham. Bagi teman-teman yang baru pertama kali mendengar video edukasi dari Bocah Saham, kami adalah platform online untuk belajar saham bersama. Kami ingin mengedukasi para trader dan investor semua di Indonesia secara gratis, agar teman-teman juga bisa memiliki profit yang konsisten di pasar saham. Oke, kami mohon sekali lagi dukungan teman-teman untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe dan like video ini, dan juga jangan lupa follow kami di Instagram dan juga di join di grup Telegram. Oke, hari ini kita akan bahas mengenai bid dan order palsu ya. Kita akan membahas mengenai bid order palsu. Saya juga sudah membahas mengenai bagaimana cara membaca order book ya. Di video sebelumnya, teman-teman bisa lihat di kanan atas, saya sudah menjelaskan bagaimana cara kita membaca order book. Nah, ini salah satu teknik yang penting agar teman-teman bisa mendapatkan profit yang maksimal di market. Apalagi jika teman-teman melakukan day trading atau scalping, teman-teman harus memahami pergerakan order book ini. Oke, saham yang akan saya jadikan contoh adalah saham Pewon. Ya, Pewon ini saya ambil tanggal 15 Juni ya. 15 Juni kemarin karena saya lihat ada pergerakan yang menarik ya di bidnya. Ya, jadi kita akan melihat bagaimana ciri-ciri bid yang palsu. Oke, sebelumnya teman-teman harus memahami beberapa hal untuk dapat mengidentifikasi bagaimana order palsu. Yang pertama adalah teman-teman harus melihat di sini ya, order book ya, seperti yang saya ajarkan ini order book vertikal. Ya, kita bisa melihat di sini adalah offer, sedangkan ini adalah bid ya. Ya, teman-teman harus bisa mengetahui bagaimana harga saham bergerak. Yaitu jika offer ini habis, ya, maka harga akan bergerak naik. Atau jika ada active buyer yang membeli di harga offer, maka harga akan menunjukkan 470. Tapi jika ada active seller yang jual di harga bid, maka harga akan turun sini. Ya, jika ini habis, jika harga offer habis, maka harga akan naik ke atasnya. Ya. Sebaliknya, jika ini habis dan masih ada yang menjual, maka harga akan turun ke bawahnya. Oke? Nah, ini sebagai dasar yang harus teman-teman ketahui untuk bisa memanfaatkan pergerakan bid order. Yang kedua teman-teman harus ketahui adalah stock order detail ya. Saya kurang tahu apakah di online trading aplikasi teman-teman ada atau tidak. Ini saya menggunakan Mirai yang di komputer. Jadi ada stock order detail. Jadi kita bisa melihat nih, di sini ada bid ya. Kita bisa melihat antrian bid yang sedang terjadi. Contoh ini pukul 15.14 ada order ditempatkan di harga ini, jumlahnya sekian, yang sudah done sekian. Oke, jadi teman-teman bisa lihat bedanya ini kalau yang warnanya biru, ya ini warna biru semuanya, ini warna biru, artinya ini order yang sudah done. Sedangkan jika warnanya merah seperti ini, ya ini merah, maka ini order yang di cancel, ya ini merah, ini order yang di cancel. Sedangkan order yang masih hitam, ini kita lihat masih hitam, ini adalah order yang belum done. Kita lihat ya, ini sudah ada volumenya, namun traded-nya masih nol. Artinya trade ini belum done. Ya. Sedangkan yang merah, ini di cancel. Dan yang biru, sudah done. Ya. Walaupun kita lihat ada juga yang sudah done, tapi half ya. Hanya 75 dari 100 bid yang sudah done. Ya, jadi, ini salah satu tools yang harus teman-teman bisa pelajari untuk melihat bid order dengan benar. Oke, kita langsung saja lihat contoh kasus dari Pewon. Ya, ini saya melihat saham ini pagi-pagi dan saya melihat hal yang unik, makanya saya langsung screenshot dan saya membuatkan teman-teman edukasi mengenai order book. Ya, kita lihat ini Pewon, saham Pewon pukul 9.07. Oke. Dan ini order book Pewon pukul 9.08. Nah, beberapa hal yang harus teman-teman ketahui atau yang harus teman-teman perhatikan di order book adalah yang pertama, volume. Ya, kita lihat volume. Ini juga ada volume, ya. Teman-teman harus melihat volume. Yang kedua adalah teman-teman harus melihat total bid dan juga total offer, ya. Nah, kalau kita lihat dari order book Pewon pukul 9.07 dan 9.08, kira-kira apa yang menarik teman-teman? Yang pertama yang menarik adalah kita lihat jumlah bid di harga-harga ini, ya. Harga 468, 466, 464, 462 ini
sangat mirip. 33.000, 32.000, 32.000, 38.000. Nah, ini tentunya ada sesuatu yang agak janggal ya jika kita melihat ada bid order yang sangat mirip jumlahnya. Oke, kemudian kita lihat yang hal menarik kedua adalah pada total volume yang sudah done. Ya, kita lihat pada menit 9.07 volume yang sudah done 253.000 lot. Sedangkan order book pada 9.08 yang sudah done adalah 256.000. Artinya perbedaannya hanya kurang lebih 3.000 lot, oke? 3.000 lot. Nah, tapi kalau kita lihat ya, bid pada 468 itu 33.600. Sedangkan pada 1 menit berikutnya, bid di 468 ya menjadi 11.000. Ya, kita lihat berarti dari sini ke sini ada perbedaan kurang lebih 22.000. Oke? Nah, yang menarik apa? Jika order ini, ya, jika bid ini berkurang karena harganya sudah done, maka jumlah volume juga akan bertambah. Oke, saya harap teman-teman bisa paham ya. Jika order ini, bid order ini sudah selesai atau sudah dimakan, sudah done, sudah traded done, nah, dia akan masuk menambah di total volume yang sudah terjadi hari ini. Nah, namun kita lihat total volume hanya bertambah 3.000 lot. Sedangkan total bid berkurang 22.000 lot. Nah, berarti ada kurang lebih 19.000 lot yang entah kemana. Ya, ada 19.000. Bertambah 3.000, sedangkan pada bid yang berkurang 22.000. Nah, jadi artinya ada 19.000 lot yang pada menit 9.07 ini, pada menit 19.07 dipasang di 468, tetapi 1 menit berikutnya, tiba-tiba 19.000 lot ini ordernya dicabut begitu saja. Oke, nah, dan langsung berkurang, bersisa 11.000. Nah, artinya apa teman-teman? Artinya adalah, ini saya menjelaskan salah satu trik market maker yang digunakan untuk memancing para retail trader untuk masuk ke sebuah saham. Ya, karena sebagian besar retail trader diajarkan untuk melihat bid order. Ya, mereka diajarkan jika bidnya tebal, ya kita lihat ya, total bidnya tebal, artinya lebih baik yang mau beli dibanding yang mau jual. Nah, jadi harga pasti akan naik. Oke, nah saya katakan ini adalah salah satu teori yang salah. Saya sudah jelaskan juga di video sebelumnya. Ini adalah hanya jumlah antrian, atau saya bilang ini adalah passive buyer dan ini adalah passive seller. Oke, nah kita yang perlu kita pelajari atau yang perlu kita perhatikan lebih lanjut sebenarnya adalah active buyer dan active seller. Itu yang perlu kita pelajari, yang perlu kita lihat. Yaitu ini yang bisa berubah dengan cepat, ya. Oke. Nah, bagaimana caranya? Jika banyak orderan di sini, banyak orderan di bid, maka investor retail akan berpikir, oke, bidnya tebal, banyak yang mau beli. Artinya kemungkinan saham ini akan naik sehingga retail akan memasang order di sini, ya. Mereka akan tambah order di sini. Mereka akan ikut menebalkan, ya, order bidnya. Namun, kita tahu jika ini hanyalah bid palsu, maka pasti ada market maker yang ingin jualan. Namun mereka ingin memancing para investor retail untuk menambahkan order, ikut menambah order. Barulah ketika mereka melihat, oke, sudah banyak investor retail yang masuk menambahkan order mereka, maka order mereka akan mereka cabut, ya. 22.000 dicabut dan bersisa 11.000. Kemungkinan 11.000 ini adalah lot-lot dari investor retail yang ikut membeli. Oke, padahal mereka ingin jualan. Jadi mereka tinggal cabut saja, ya. Mereka cabut bid palsu mereka, dan langsung jual, buang kiri di harga bid, yaitu memakan bid order dari retail. Dan bisa dipastikan setelah ini harga pasti akan terus turun karena si market maker di saham ini sedang ingin menjual. Oke, nah kita lihat berikutnya ya. Ini pada 9.11 dan ini pada 9.22 ya. Kita lihat ordernya terus berkurang ya. Nah, kita lihat tadi kurang lebih 30.000 dan akhirnya terus turun ya. Tadi di 468, 470 tapi sekarang sudah 464 dan terus berkurang ya. Ini bahkan terus 462 ya, harga terus turun.
Nah, jika melihat hal seperti ini, kemungkinan ya bit 41.000 dan 50.000 di sini pun ini adalah bit palsu ya. Jadi ini sengaja dibuat tebal ya karena investor itu biasanya tahu bahwa oh ini ada tembok maka kita ikut antri di tembok atau ikut antri satu tik di atas tembok agar bisa dapat barangnya. Padahal ini adalah pancingan, hanya pancingan agar investor itu mau memasang bidnya di sekitar harga ini ya ketika si market maker sudah merasa cukup, maka dia akan langsung mencabut bidnya dan langsung buang kiri. Oke, coba kita lihat ya di stock order detail. Nah, ini yang seperti saya sudah jelaskan kepada teman-teman tadi, bahwa yang biru artinya sudah done, sedangkan yang merah ini adalah yang di cancel. Ya, coba kalau kita lihat ya. Pada pukul 9 sejak market buka, kita lihat ada bit-bit yang tiba-tiba ditebalkan. Bit yang sangat-sangat besar ya. Contoh nih, pada pukul 9 ada 9.400 lot. Ya, ada lot-lot lain. Ya, ini ada lot 5.000 lot. Nih, kita lihat contoh berikutnya 901, 901, 9 lewat 1 menit 5 detik. Ini ada 12.000 lot, 12.000 lot. Kemudian pada 901 juga, nih kita lihat ya, ada 6.000, 2.000, 2.000, 6.000. Nah, ini adalah ciri-ciri bid order yang palsu, yaitu pertama, pasti akan ditempatkan secara bersama-sama. Artinya, pada satu detik yang sama, ya, ordernya ditempatkan. Kemudian yang kedua cirinya adalah jumlah ordernya ini mirip ya. Kalau kita lihat di sini ini 6.000, 6.000, kemudian ini 2.000, 2.000. Jumlahnya mirip-mirip ya. Ini juga 12.500, 12.500. Ordernya akan mirip-mirip. Dan akan dipecah. Untuk apa? Agar mudah untuk di withdraw. Ya, kita lihat ini merah artinya sudah di withdraw. Ya, ini semua sudah di withdraw. Ya, semua di cancel ordernya. Nah, inilah yang menebalkan bid pada slide sebelumnya saya sudah jelaskan. Ada 22.000 pada 907, kemudian ada 33.000, tiba-tiba berkurang jadi 11.000. Berkurang 22.000 lot ya. Oke. Nah, 22.000 lot ini kemungkinan dari mana? Dari order-order sebelumnya ini yang sudah ditempatkan. Ya, kita lihat penempatannya ada di harga 460, 458, 460. Oke, kita lihat berikutnya lagi. Chart 1 menit ya. Kita juga bisa melihat indikasinya dengan chart ya. Kita lihat ada markup di sini ya. Ya, sebenarnya bukan markup tapi ada bid yang dipasang untuk menaikkan harga ya. Kemudian bidnya ditebalkan, barulah mereka jualan. Ketika sudah habis bidnya, mereka mulai mengangkat harga lagi pelan-pelan ya sambil menebalkan bid dan kemudian harganya diturunkan lagi. Oke, hal yang sama terjadi, dinaikkan. Ketika bid sudah tebal, harga diturunkan lagi sampai akhirnya pada penutupan sampai won turun 4,4%. Nah, kita bisa lihat ya, nanti kita paskan jamnya di sini ketika harga diangkat naik dengan order yang terjadi ya. Coba kita lihat. Ini dia, yang pertama kita lihat ya, ini pada pukul ya, ini 9.29 ya. Kita lihat pada 9.29 ini chartnya habis menyentuh bottom, kemudian harga diangkat ya. Harga diangkat dengan tambahan bid palsu yang ditempatkan sangat banyak. Kita lihat buktinya. Nih, pada 929 ya, 929 ada bid palsu 50.000, 50.000 ya. Kita lihat pada 929 juga 50.000, 50.000. Kemudian ya ini 930 ada bid 6.000, 6.000, ada 100, 100-an ya. Nah, ini bid-bid palsu yang ditempatkan untuk memberikan kesan kepada investor retail bahwa ini tekanan belinya besar dan seolah-olah mengajak investor retail untuk ayo pasang bid, pasang bid, pasang bid. Banyak yang ingin beli loh, jangan ketinggalan. Ayo segera beli. Nah, tapi seperti yang saya bilang tadi, setelah ini chartnya naik ya, setelah naik bidnya udah ditebelin, retail udah masuk, kemudian mereka mencabut bidnya tadi dan harga diturunkan ya. Tidak lama setelah ini bid-bid ini dicabut semua ya. Ini menjadi merah, jadi merah ya. Ini artinya bidnya sudah di withdraw pada jam 9:29. Nah, yang sama terjadi pada 9.31 ya. Ini sangat banyak sekali yang order palsu. Kita lihat ya, jumlahnya mirip-mirip 1.000, 1.000, 1.300, 1.300,
2000 ya, kita lihat 6000. Ya, ini juga banyak sekali, 3000, 4,5, 1000, 3000. Nah, ini order palsu yang ditempatkan untuk menebalkan bid. Ya, jadi sebagai investor retail, jangan melihat pasif seller atau pasif buyer, tapi lihatlah atau perhatikanlah aktif buyer dan aktif seller yang menggerakkan harga. Ya, kita lihat ini juga sama, ada 50.000 palsu, 1000, ini juga ada 2000, kemudian ada 20.000 ya. Ini juga ada 20.000, ada 6.000 ya. Selama jam perdagangan, ya, banyak sekali order yang palsu yang segera di withdraw dan jumlahnya juga cukup besar untuk memberikan kesan banyak pembeli. Oke, kemudian ini berikutnya pada pullback berikutnya kurang lebih pukul 10 lewat 20 sampai 10 lewat 30 ya. Kita lihat apa yang terjadi di stock order retail ya. Ini 10.20 kita lihat ini di withdraw. Namun kita lihat di sini ini gambarnya biru ya. Tulisannya ditulis dengan biru, artinya apa? Ini berarti tidak di withdraw. Tapi kita lihat yang dan hanya 64. Ya, artinya setelah 64 dan dia mencabut bidnya. Oke. Nah, kemudian kita lihat nih 10.26 sebenarnya sudah ada juga nih bid yang ditempatkan kemudian di withdraw 5.000. Ini juga 10.20 ada 20.000 lot. Ini juga sangat banyak ya. 10.21, 10.23, ini 10.24 ya. Hampir semua ini adalah bid order palsu. Pada 10.24 ya, ini kembali angkanya 20.000, 7.000 ya. Angkanya cukup besar dan dengan cepat di withdraw. Ya, ini sangat banyak ya, saya melihat dari stock order retail 15.000, 2.000, 2.000, 50.000, 50.000, 50.000 ya. Jadi kalau kita lihat angka yang cukup mirip-mirip atau yang sangat besar seperti ini dan ditempatkan dalam waktu yang hampir sama atau dengan waktu yang sama, maka kemungkinan besar ini adalah order yang palsu ya. Ini ada 20.000, 25.000. Ya, kita lihat nih. Ini angkanya sangat mirip ya. 1.700, 1.700, 1.700, 1.800, ya ini 10.000, 25.000. Oke. Nah, dapat kita simpulkan setelah banyak sekali bid order palsu yang ditempatkan, kemudian sudah banyak investor retail yang ikut menempatkan bid, maka si market maker akan terus menjual barangnya dan akhirnya penutupan sampai won turun 4,4%. Ya. Minus 4,4. Yang kita lihat bahkan akhirnya sampai di harga 434 ya. Oke. Mungkin itu saja penjelasan saya hari ini mengenai bid order palsu ya. Untuk lebih jelasnya teman-teman silahkan nonton dulu video yang pertama mengenai order detail. Bagaimana cara membaca order book ya. Semoga video ini dapat membantu teman-teman. Dan jangan lupa untuk dukung video ini, dukung channel ini agar dapat terus berkembang dengan cara like dan subscribe video ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di video-video kami berikutnya.